Teman-teman semua, konten ini sangat sensitif jika teman-teman berpemikiran pendek dan juga jika teman-teman takut murtad atau bahkan takut meragukan terkait keabsahan agama teman-teman itu sendiri. Oleh karena itu, jika teman-teman merasa terganggu, jangan tonton konten ini, silahkan jauhi. Tapi kalau teman-teman ingin menambah wawasan terkait pemahaman sejarah agama Islam itu sendiri, silahkan teman-teman tonton dan simak sampai habis, karena di sini saya akan membongkar terkait fakta sejarah kelam umat Islam, yang dimana justru dilakukan oleh siapa? Para sahabat Nabi. Kan begitu. Dan juga saat ini banyak beredar konten-konten yang dimana jika yang membuat orang Islam, maka yang diserang adalah agama Kristen, dibongkar aibnya. Dan juga sebaliknya. Tetapi saya di sini mencoba untuk jujur secara akademis. Saya akan juga membongkar terkait apa fakta kelam sejarah agama Islam itu sendiri. Sekalipun di KTP saya masih Islam agamanya. Nah, ini saya himpun, saya rangkai daripada suatu buku yang ditulis oleh Farak Faudah Allah yarham dengan judul Kebenaran yang Hilang. Dari judul ini, Farak Faudah itu adalah seorang muslim, pemikir Islam dari Mesir. Ya, seorang kritikus. Tapi apa? Bukannya diapresiasi. Justru dihadiahkan kematian oleh para kelompok ekstremis Islam yang didukung oleh fatwa daripada Majelis Ulama Al-Azhar, yang dimana mereka mengeluarkan fatwa sesat dan keluar daripada Islam untuk Farak Faudah. Oleh karena itu, hati-hati MUI. Fatwa ini sangat banyak akibatnya kepada masyarakat, ya. Sudah banyak terjadi tindakan intimidasi, kekerasan atas dasar fatwa daripada MUI, kelompok Ahmadiyah, Ahmad Musadek, bahkan kelompok Syiah juga mengalami tindakan kekerasan. Karena apa? Fatwa daripada MUI. Kalau memang MUI masih seperti ini, gak ada cara lain selain kita bubarkan. Kan begitu. Oleh karena itu, kita akan bahas terkait fakta sejarah kebenaran yang hilang dalam perjalanan sejarah agama Islam. Simak sampai habis, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tentu kita sudah sangat sering mendengar beberapa slogan, jargon yang senantiasa disampaikan terutama belakangan ini oleh FPI, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir, yang dimana slogannya itu senantiasa menggaung-gaungkan Islam. Jadi begini kurang lebih, Islam adalah solusi, Islam yang mesti Islam, syariat adalah solusi terkait apa? Berbagai kerusakan yang terjadi di masyarakat. Subhanallah. Ini kalau anak-anak SD yang dengar langsung tepuk tangan. Tapi kalau bagi kita, orang-orang yang memiliki akal, yang bisa berpikir dengan cerdas, tentu kan kita bertanyakan, bagaimana syariat bisa menjadi solusi? Bagaimana sistematikanya? Lantas bagaimana dia memecahkan solusi tersebut? Apa solusinya daripada syariat itu sendiri? Sedangkan syariat yang kita tahu pun, ya, tidak pernah memberikan solusi akan hal itu. Contoh dalam hal pendidikan, apa solusi yang ditawarkan daripada syariat? Pondok pesantren, mohon maaf, itu adalah program budaya. Apa? Nggak ada loh. Dari hal keuangan, apa yang syariat tawarkan? Nggak ada solusinya. Kemudian dari pemilihan pemimpin, sistem pemerintahan, apa yang syariat tawarkan? Nggak ada. Yang dimana memang syariat itu bukanlah solusi. Kenapa begitu? Karena syariat itu mengatur hal-hal yang umum. Itu. Adapun hal-hal yang khusus dikembalikan kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang diberkahi oleh Allah dengan akalnya untuk mencari mana yang terbaik. Gitu loh. Jadi kalau semata-mata dengan syariat, lalu menggaungkan, menggambarkan, memberikan opium kepada masyarakat, bagaimana imajinasi negara Islam di fase-fase sahabat, fase-fase bani kerajaan, itu adalah opium belaka.
Oleh karena itu, jika banyak doktrin seperti ini terjadi, maka masuklah perkataan Karl Marx, agama adalah candu di masyarakat. Karena nggak memberikan solusi, yang ditawarkan hanya hayalan belaka, dogma belaka. Gitu loh. Nah, kemudian teman-teman semua, tentu jika kita berani saja mengkritik agama Islam, sudah banyak stempel yang melekat di antara kita, yaitu liberal, ateis, anti-Islam, murtad, bahkan halal untuk dibunuh. Dan saya juga melihat stempel-stempel itu dikeluarkan oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia ketika dalam setiap melihat polemik yang dianggap oleh mereka sesat. Padahal yang sesat adalah mereka, karena mereka nggak tahu dasar hukumnya. Kan gitu aja. Udah sesat, jahil murakkab. Sangat bodoh. Hanya berlindung kepada apa? Majelis Ulama Indonesia. Gitu aja. Yang dimana mereka hanya senantiasa mengeluarkan fatwa, menganggap dirinya serupa dengan Nabi yang berhak berfatwa, tapi mereka lupa esensi hakikat manusia, bahwa mereka nggak maksum daripada dosa. Kan gitu teman-teman semua. Lantas menghukum orang lain karena dosa, yang dimana menuntut orang lain untuk bertobat, padahal yang menerima tobat bukanlah mereka, tapi Tuhan. Memangnya mereka siapa? Banyak korban di masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok minoritas karena fatwa daripada MUI. Tapi apa teman-teman semua? MUI tetap saja begitu. Sudah selayaknya dibubarkan itu MUI. Nah, kemudian dari perkataan tadi terkait syariat adalah solusi, lalu ada yang menyatakan kita kembali kepada syariat yang sebagaimana Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman semua, banyak fakta sejarah yang disembunyikan, terutama dalam masa kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Fakta yang pertama, bahwa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang Islam. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq membunuh orang Islam sendiri dengan tuduhan murtad. Karena apa? Nggak mau membayar zakat. Nah, dalam hal ini ada perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar. Umar mempertanyakan bagaimana bisa engkau akan memerangi mereka sedangkan mereka adalah orang Muslim. Karena dalam hadis dikatakan yang boleh Muslim itu membunuh dalam 3 hal, zina, murtad, dan juga kisos. Lebih dari itu haram. Nah, disinilah Abu Bakar mengambil tindakan, mengambil ijtihad bahwa mereka telah murtad. Padahal teman-teman semua, pada faktanya mereka tidak mau membayar zakat kepada Baitul Mal, tapi tetap melaksanakan kewajiban zakat yang langsung diserahkan kepada masyarakat di sekitar. Hanya itu aja. Tapi apa? Abu Bakar As-Siddiq tetap mengerahkan bala tentaranya untuk mengepung mereka, bahkan membunuh mereka. Sungguh ironi. Itu fakta yang pertama. Sudah kepanasan? Kalau udah kepanasan, iman takut goyah, silahkan tinggalkan. Jangan dilanjutkan. Karena terlalu banyak fakta-faktanya. Fakta yang selanjutnya adalah terkait kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, jadi teman-teman semua perlu diketahui bahwa ketika Utsman bin Affan ini wafat, yang diceritakan dalam Tarikh At-Tabari, bahwa jenazah Utsman bin Affan ini 2 hari tidak bisa dikebumikan karena ditolak oleh umat Islam. Bahkan sampai-sampai jenazah Utsman bin Affan ini harus dikebumikan di kuburan orang-orang Yahudi di Hisi Kaukab. Gak boleh Utsman bin Affan dikuburkan di sana. Bahkan ada yang melempari mayatnya itu dengan batu atau bahkan mematahkan sendi-sendi Utsman. Padahal dia sudah diwayat. Sudah jadi mayat tapi diperlakukan sebegitu mengerikannya oleh mereka. Memangnya apa kesalahan Utsman? Mari kita bongkar. Utsman yang paling pertama adalah orang atau pemimpin Islam yang dimana ia menjadikan sanak keluarganya sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing. Dan mereka itu, Utsman bin Affan itu, dituduh melakukan tindakan KKN, nepotisme terutama,
Kan begitu teman-teman semua. Nah, dan juga daripada pengajaran Utsman bin Affan inilah banyak para sahabat Nabi yang menyimpan uang melebihi dari kecukupan atau bahkan mereka jatuh kepada fitnah duniawi, yaitu uang, harta. Karena banyak sahabat Nabi ini ketika meninggal memiliki harta, jika saat ini dihitung itu sekitar miliaran, triliunan. Padahal ini sahabat Nabi loh. Kok begitu sih? Kemudian Utsman bin Affan juga mengasingkan sahabat Nabi yang lain, yaitu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini berpendapat bahwa kita hanya boleh mengambil hak kita secukupnya. Nggak boleh berlebihan. Kalau lebih kita kembalikan pada orang lain. Nah, inilah paham sosialis yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari, tapi ditentang oleh siapa? Utsman bin Affan dengan desakan daripada Muawiyah. Bahkan sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari harus diasingkan. Ya Allah. Jadi, Khalifah Utsman bin Affan ini sangat hidup dengan mewah-mewahan. Bahkan banyak pendapat-pendapatnya yang salah ketika datang para sahabat mengingatkan Utsman bin Affan. Mohon maaf, Utsman bin Affan sangat sombong orangnya. Jadi teman-teman, menurut Farak Fauda digambarkan Utsman bin Affan ini sebagaimana memiliki dua wajah, antagonis dan protagonis. Tentu teman-teman akan terheran-heran ketika saya mengatakan demikian. Padahal kita tahu yang telah diajarkan kepada kita bahwa Utsman bin Affan itu adalah orang yang dermawan. Kan begitu? Tapi pada faktanya, bukanlah dermawan, tapi justru orang yang menghambur-hamburkan harta. Bahkan memilih saudaranya sendiri untuk, atau keluarganya, untuk memimpin wilayah yang lain. Makanya gak usah heran ketika banyak pemimpin-pemimpin Islam yang melakukan tindakan nepotisme. Gak usah heran. Karena memang dalam pelaku sejarahnya sahabat Nabi pun begitu. Bahkan Utsman bin Affan ini ketika datang para sahabat untuk menasehatinya, ditolak nasihat sahabatnya itu. Bahkan teman-teman, hingga pada ujungnya karena sengitnya perdebatan antara sahabat Nabi ini terkait permasalahan Utsman, sampai datang tawaran beberapa opsi kepada Utsman, yang dimana meminta Utsman untuk mundur. Tapi apa? Utsman bin Affan mengakui bahwa gelar yang ada pada dirinya adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bahkan dengan sombongnya Utsman bin Affan menyatakan, jika saya tidak pernah meminta Anda untuk membaiat saya, tapi Anda datang lalu membaiat saya sendiri, dan Anda tidak bisa melepaskan baiat itu selamanya. Masya Allah. Jadi kalau saat ini ada pemimpin umat Islam ya ataupun orang Islam yang berharap eksistensinya selamanya, kepemimpinannya selamanya, maka itu didalangi, dilatar belakangi oleh siapa? Perilaku Utsman bin Affan. Tentu kita akan bingung, kok bisa sih sahabat Nabi yang seperti itu mulianya, yang bahkan diberikan gelar Zun Nuraini, dua cahaya. Nah gitu, karena dia berhasil menikahi dua putri Nabi. Tapi kok kelakuannya seperti ini? Nah, mungkin teman-teman sudah bertanya seperti itu ya. Tapi ini baru permulaan, karena masih banyak fakta-fakta yang disembunyikan. Ya Allah. Nah, kemudian, selain daripada Utsman yang mengumpulkan harta, banyak juga para sahabat Nabi yang mengumpulkan harta. Kita bahas daripada Utsman. Utsman bin Affan ketika wafat, dia itu meninggalkan harta dan juga ontaknya itu, uang dirhamnya 300.500.000 dirham dan 100.000 dinar dan juga 1.000 ontak. Jadi kalau saya total dengan kurs nilai uang pada zaman Nabi itu sekitar 1,8 triliun sampai 2 triliun. Itu harta daripada Utsman bin Affan yang ditinggalkan. Kemudian Zubair bin Awam, sahabat Nabi juga, meninggalkan harta 51 atau 52 juta dirham, yang dimana kalau kita nominalkan, kita konferensi dalam hal ini, 3,2 triliun. Masya Allah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas,
Dia juga meninggalkan harta yang sangat banyak, sekitar 15 miliar rupiah. Kemudian siapa? Tolha meninggalkan harta sebesar 30 juta dirham dan 2 juta dirham, atau dengan total senilai 1,9 triliun. Ya Allah ya Karim. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pola hidup sahabat Nabi yang jauh daripada sikap warok dan zuhud. Mereka masih suka dengan harta. Yang seharusnya harta itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, tapi orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari justru dimusuhi. Kan begitu. Nah, inilah yang merubah tatanan Islam dari sebenarnya ajaran sosialis menjadi ajaran kapitalis. Banyak orang-orang, para ulama, para pemimpin yang beragama Islam berlomba-lomba mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Makanya nggak usah heran kalau sekarang teman-teman melihat berita, para pemimpin di Indonesia yang mereka beragama Islam banyak korupsi. Nggak usah heran, memang begitu kok sejarah sahabat Nabi. Karena sepupu Nabi Muhammad sendiri pun ada yang mengkorupsi uang umat. Nanti kita bahas. Nah, siapa yang tadi saya sebutkan, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai seorang ahli tafsir lain sebagainya. Tapi Farak Fauda membongkar fakta yang sangat mengejutkan terkait Abdullah bin Abbas. Yang dimana, karena Abdullah bin Abbas inilah Ali sampai harus berperang dengan Muawiyah. Yang dimana Ali juga mengutuk tindakan Abdullah bin Abbas ketika dia menjabat. Nah, jadi teman-teman semua, ketika Abdullah bin Abbas di Basrah, Irak, ya, dia mengambil lahan perkebunan yang berupa jizyah, yang dimana itu bukan haknya, yang dimana itu adalah milik para pasukan, para tentara umat Islam yang berperang saat itu, tapi disimpan di Baitul Mal, kemudian diambil. Lalu apa? Ali mengirimkan surat agar Abdullah bin Abbas mau mengembalikan dan mau juga menjelaskan laporan keuangannya secara lengkap. Tapi apa? Abdullah bin Abbas dengan sombongnya justru melawan Imam Ali. Kan begitu. Kemudian, ketika datang suatu surat pengunduran diri daripada Abdullah bin Abbas, yang dimana surat itu pun mengancam Ali. Nah, dalam hal ini, Abdullah bin Abbas mengkorupsi uang Baitul Mal dari Basrah sebesar 6 juta dirham atau senilai saat ini 372 miliar rupiah. Untuk apa? Untuk kabur ke Makkah. Nah, ini kelakuannya Abdullah bin Abbas. Padahal di satu sisi kita melihat dia sebagai sahabat yang mulia, sahabat ahli tafsir, tapi faktanya kita melihat, ya, nggak semulia itu kok. Uang itu pun digunakan kepada siapa? Kepada Bani Hilal untuk meminta pengawalan ketat agar dia bisa kabur sampai ke Makkah. Dan perlu diketahui teman-teman semua, ketika Abdullah bin Abbas sampai ke Makkah, apa yang dilakukan? Membeli 3 budak. Ya tentunya cantik-cantik lah, nggak mungkin yang jelek-jelek. 3 budak untuk apa? Jadi itu kan yang subur-subur sehingga dia memiliki anak banyak, kan begitu. Itu kelakuan daripada Abdullah bin Abbas yang jarang kita ketahui atau bahkan belum kita ketahui. Bahkan hingga di penghujungnya, Abdullah bin Abbas masih dikirimi surat oleh Ali untuk dapat mengembalikan harta yang telah dimakan. Dan Imam Ali mengatakan bahwa itu bukan harta, itu adalah hak milik orang Islam di sana. Tapi apa jawaban daripada Abdullah bin Abbas? Bahwa ini adalah hak saya, bahkan yang saya ambil itu kurang daripada hak saya. Ya Allah ya Karim. Ini seorang ahli tafsir Quran pertama kok seperti ini kelakuannya. Bahkan sampai dia mengancam Imam Ali, kalau Anda masih mengurusi permasalahan tanah yang kemarin, maka saya akan menyerahkan uang saya ini kepada bala tentara Muawiyah untuk menyerang Anda. Innalillahi. Itulah kejadian yang dilakukan oleh siapa?
Abdullah bin Abbas kepada Imam Ali. Bahkan Imam Ali sampai menyampaikan dalam surat tersebut bahwa engkau telah makan dari yang haram dan minum dari yang haram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu fakta-fakta yang saya sampaikan di atas nggak akan teman-teman temukan dalam buku pengajaran manapun. Kan begitu. Kecuali sedikit sekali yang menceritakan, dan ketika kita temukan itu, ya, kita senantiasa dilarang untuk membicarakan hal tersebut karena dianggap mengingkari sahabat Nabi. Perlu saya pertegaskan bahwa kita percaya, mengimani itu nggak ada, terkait mengimani sahabat Nabi itu nggak ada. Kita harus berikan apa hakikat mereka sebagai manusia, yang dimana mereka bisa salah, bisa benar. Itu hakikat mereka, para sahabat Nabi manusia, yang dimana dia bukanlah maksum, tidak dijaga oleh Allah. Kan gitu. Oleh karena itu, yang tadi saya sampaikan adalah bentuk kritikan, bentuk fakta terkait bagaimana saat ini banyaknya kejahatan-kejahatan amoral yang mengatasnamakan Islam. Karena dalam sejarahnya para sahabat Nabi pun juga melakukan demikian. Nepotisme dilakukan oleh Utsman, ya, membunuh orang karena dianggap berbeda dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian korupsi, bahkan hingga membeli 3 budak, bahkan mengancam bugot, dilakukan oleh siapa? Sahabat Nabi, saudara Nabi, yang katanya ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas. Sangat ironis teman-teman semua fakta ini. Sehingga gak heran kalau Farag Fauda sampai dibunuh. Karena fakta yang disampaikan terlalu berani, mengguncang, ya, Islam yang telah dirangkai oleh mereka. Oleh karena itu, saya senantiasa menyampaikan dalam konten saya bahwa kita wajib kembali kepada Islam yang hakikat, atau kita kembali kepada ajaran ilahiyah. Karena Islam yang telah kita gunakan saat ini, yang telah kita amalkan saat ini, itu semuanya tercampur oleh siapa? Ulah tangan daripada para pemimpin umat Islam, terutama dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Maka penting dan wajib kita kembali kepada hakikat Islam itu sendiri, terutama dalam kita menghadapi zaman yang telah maju ini. Sekian dari saya. Itulah fakta-fakta yang ada. Semoga dengan fakta tersebut Anda dapat tercerahkanlah terkait fakta kelam sejarah agama Islam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.